Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 33, Penemuan yang Mencemaskan. Jauh dari hutan, di tempat yang tersembunyi dari pepohonan lebat dan daun yang berdesir, seorang sarjana berpakaian putih terbaring dengan mata tertutup. Tiba-tiba, mata itu terbuka dengan cepat, memperlihatkan kilauan tekad yang dingin. Dengan gerakan cepat, ia meraih sebuah tablet giok yang ada di dekatnya dan memeriksanya. Ekspresinya memerah ketika ia menyadari ada yang salah. Sesuatu telah salah, bisiknya dengan tiba-tiba, matanya berkilauan dengan sedikit niat pembunuhan. Di sampingnya, seorang wanita berpakaian merah memutar kepala tajam setelah mendengar kata-katanya. Ia meraih tablet gioknya sendiri dan tercengang saat melihat apa yang telah terjadi. Bagaimana ini mungkin, serunya. Energi peri 4000 merah yang menjadi sumber kekuatan mereka tidak bertambah, sebaliknya, itu telah berkurang kembali menjadi 3000. Ini berarti 2 dari teman-teman mereka telah tewas. Teriakan itu memberitahu 3 wanita berbaju kuning, dan mereka memalingkan pandangan bingung mereka ke arah yang sama. Sarjana berpakaian putih dengan hati-hati mengamati ekspresi ketiga wanita itu, alisnya sedikit berkerut. Ia bangkit dari tanah dan mendekati wanita berbaju kuning. Membungkuk, ia membawa wajahnya yang tidak nyaman dekat dengan wanita itu, menyebabkan ekspresinya menjadi dingin. Setelah beberapa saat tegang, sarjana berpakaian putih bertanya dengan mata setengah tertutup. Di antara kalian 6, ada yang berada di tingkat keempat pelatihan Ki? Iya, kalian bisa membunuh sebanyak yang kalian inginkan, jangan buang-buang waktu kalian di sini, jawab wanita berbaju kuning dengan suara yang penuh dingin. Kami juga ingin mempercepat segalanya, tapi tipuan kalian. Senyum sarjana itu menghilang saat ia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, matanya kini terpaku dingin pada 3 wanita berbaju kuning. Tingkat keempat pelatihan Ki? HMPH, lihatlah tablet giok kalian sendiri. Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai pada tingkat keempat pelatihan Ki? Saya harap kalian mengakui, sehingga kalian tidak akan menderita sia-sia nanti. Sikapnya tetap tenang, seolah-olah ia hanya tertarik pada kebenaran dan kemampuan pihak lain tidak cukup untuk mengganggu ketenangannya. Apa yang kau maksud? Seru wanita berbaju kuning dan biksu pria itu dengan terkejut, wajah mereka mencerminkan ketidakpercayaan. Keduanya meraih plakat giok di pinggang mereka. Bagaimana ini mungkin? Si biksu pria terbata-bata, melihat tingkat energi merah mereka naik dari 2000 menjadi 3000. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa biksu pelatihan Ki tingkat keempat bisa membunuh 2 biksu tingkat ke-7 secara bersamaan? Sarjana berpakaian putih menyeringai. Menganggap gagasan itu konyol. Wanita berpakaian hijau di sebelah mereka terbangun setelah mendengar percakapan ini. Ekspresi bingungnya perlahan berubah saat ia melirik tablet gioknya. Mulutnya terbuka dalam ketidakpercayaan, ini tidak mungkin. Kami tidak mencoba menipu kalian. Selain biksu tingkat ke-7 dan ke-6 pelatihan Ki yang kalian eliminasi, satu-satunya yang tersisa di tingkat keempat adalah anak itu. Kami bertemu dengannya lebih dulu, dan penampilannya juga membuat kami terkejut. Itu sebabnya kami memutuskan untuk segera bubar dan melarikan diri, jelas biksu pria itu dengan tenang, sedikit harapan tumbuh di dalam hatinya. Masih ada 1 hari tersisa, selama anak itu tetap tidak tertangkap. Mereka masih bisa memenangkan pertarungan. Tetapi di dalam hatinya, ia tidak bisa tidak merasa ragu dan cemas. Apa yang bisa dilakukan seorang biksu pelatihan Ki tingkat keempat yang sederhana? Tampaknya kalian tidak tahu metodeku, Hongyu, pil pemakan jiwa, kata sarjana berpakaian putih itu dingin, ada kilauan yang menggigit di matanya. Ketika Hongyu, wanita berpakaian merah itu mendengar ini, ia segera mengambil sebuah botol kecil obat dari dadanya dan memberikannya kepada sarjana itu. Wajah wanita berbaju kuning dan biksu pria itu menjadi terdistorsi oleh ketakutan. Pil pemakan jiwa adalah racun jahat yang menyebabkan penderitaan luar biasa saat ia perlahan-lahan menggerogoti jiwa seseorang, seperti sedang dimakan oleh banyak semut. Prospek akan penderitaan seperti itu membuat mereka benar-benar ketakutan.
Apa yang kami katakan adalah benar, tidak ada yang palsu di sini. Anak yang tersisa memang berada di tingkat keempat pelatihan Ki, desak biksu pria itu dengan gugup. Ia tidak takut mati, tetapi prospek disiksa oleh ramuan beracun itu sudah melebihi kapasitasnya untuk menahan. Di suatu tempat terpencil di dalam hutan belantara, sekelompok pengolah dari mahkota surgawi berkumpul, wajah-wajah mereka penuh dengan ketidakpastian dan ketegangan. Di antara mereka, seorang wanita yang mengenakan kemeja berwarna kuning mencolok, matanya berkilau penuh tekad. "Bukankah kalian saudara-saudara?" tanyanya, suaranya penuh dengan rasa ingin tahu. "Kalian bisa membiarkan salah satu dari kalian mundur dari mahkota surgawi dan bertanya kepada kedua orang yang meninggal apa yang terjadi?" "Kami hanya murid dari sekte yang sama di mahkota surgawi," jawab salah satu pengolah, seorang wanita bernama Hong Yu. Dia melihat wanita berbaju kuning itu dengan tatapan dingin. "Kita berjarak puluhan ribu mil dalam dunia pengolah menjadi abadi. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Saya menyarankan Anda untuk belajar dari kebenaran. Saya pikir Anda pasti pernah mendengar rasa dari pil pemakan jiwa ini." Mata Hong Yu berkilau penuh permusuhan saat dia berbicara. Dia tidak bisa menahan perasaan benci terhadap wanita berbaju kuning itu, yang memiliki kecantikan yang tak tertandingi dan tubuh yang anggun meskipun seorang wanita. Merasa animositas Hong Yu, wanita berbaju kuning itu menggelengkan kepala sedikit. Dia sudah terbiasa dengan pandangan cemburu dan bermusuhan seperti itu. Tapi saat itu, pikirannya teringat akan pertemuan dengan Chen Fan sehari sebelumnya. Keterampilan pedangnya yang hebat telah meninggalkan kesan mendalam padanya, dan dia tidak bisa menahan gemetar ketika memikirkannya. "Senior," bisik Hong Yu kepada seorang sarjana berjubah putih di sampingnya, "mungkinkah mereka bertemu dengan monster kuat dan dibunuh olehnya?" Lalu anak itu di tingkat keempat pelatihan Ki tiba-tiba lewat dan mengambil plakat jadinya. Sarjana berjubah putih itu telah mengamati ekspresi dan perilaku kelompok ini dengan cermat. Dia tidak menemukan tanda-tanda kebohongan, dan teori Hong Yu tentang monster kuat tampak lebih masuk akal daripada ide seorang pengolah tingkat keempat Ki mengalahkan dua pengolah tingkat ketujuh. Dalam hal itu, kata sarjana itu dengan senyuman dingin, "itu akan jauh lebih nyaman. Kami bisa menghilangkan kalian dan kemudian menangkap anak itu. Kami akan mendapatkan 3.000 poin energi abadi sekaligus." Begitu kata-kata sarjana berjubah putih, seorang biarawan pria dalam kelompok mereka merasa ada sedikit harapan, hanya untuk kemudian langsung sirna oleh kata-kata sarjana itu. Jika mereka mati, bahkan jika Chen Fan berhasil, mereka tidak akan mendapat manfaat. Mereka tidak bisa memanfaatkan situasi itu. "Tidak, jangan bunuh saya," pohon biarawan itu dengan putus asa. "Tolong biarkan saya menyaksikan kematian anak itu dengan mata kepala saya sendiri. Dia terlalu sombong, dan saya ingin melihatnya dihancurkan." Sarjana berjubah putih itu merasa senang dengan semangat biarawan itu. "Saya suka semangatmu," kata dia dengan senyum menggoda. "Sebagai imbalannya, saya akan membiarkanmu menghadapinya nanti. Lalu saya akan menanganimu. Bagaimana menurutmu?" Dengan gembira, biarawan itu berterima kasih kepada sarjana itu. Sarjana itu tertawa dan kemudian duduk di bawah pohon yang tinggi. "Sekarang, kita tunggu anak itu ditangkap dan dibawa kembali," kata sarjana itu, senyumnya tidak pernah padam. Dia memandang tiga wanita berbaju kuning itu seolah-olah mereka adalah mainan-mainannya. Meskipun para wanita itu merasa terhina, mereka tidak punya pilihan selain menerima. Hidup mereka sekarang bergantung pada para pengolah tanpa belas kasihan ini. Tiba-tiba, plakat giok semua orang menyala lagi. Alis sarjana berjubah putih itu melonjak, bertanya-tanya apakah Chen Fan sudah dikalahkan. Dia mengambil tablet gioknya, dan matanya melebar dalam kejutan. Seluruh tubuhnya terbangun dari bawah pohon dengan tiba-tiba. Tiga wanita itu berdiri di sana dengan kaos kuning mereka, mata mereka terpaku pada kartu giok di tangan mereka. Mereka menyaksikan dengan kagum saat angka-angka di kartu tersebut berubah, jantung mereka berdebar-debar dengan ketidakpercayaan. Apakah ini nyata, ataukah ini hanya mimpi? Energi abadi merah 3.000 yang terpampang di kartu giok mereka kini berubah menjadi 4.000, menunjukkan bahwa dua lawan mereka lagi telah tumbang. Dengan dua lawan sebelumnya, total 4 lawan telah bertemu ajal mereka. Pada saat ini, hanya sarjana berpakaian putih dan wanita berpakaian merah yang tersisa. Mungkinkah anak yang berlatih Ki tingkat keempat menyembunyikan kultivasi sejatinya? Tiga wanita itu bertanya-tanya secara bersamaan.
Kemarahan Hong Yu meluap saat dia merasa telah diperdaya dan dimainkan oleh lawan-lawan mereka. Dia meraih beberapa talisman, siap untuk melepaskan kekuatan mereka pada 3 wanita berbaju kuning, tetapi tindakannya dihentikan oleh sarjana berpakaian putih. "Kakak?" Hong Yu melirik sarjana berpakaian putih, bingung dengan campur tangannya. "Ini akan membuat segalanya menjadi lebih menarik," kata sarjana berpakaian putih dengan senyum sinis. Ada sedikit kegilaan dalam matanya saat dia menatap hutan. "Bunuh mereka, dan kemudian ikuti saya ke dalam hutan untuk mencari binatang kecil itu." Tiba-tiba, suara tajam pedang menusuk udara, membawa aura pembunuh yang menyeramkan yang membuat semua orang merinding. Wajah wanita berbaju kuning berubah, karena suara pedang itu terlalu akrab baginya. Semua mata beralih ke arah hutan, mengungkapkan berbagai ekspresi. Sarjana berpakaian putih mengenakan senyum sinis. "Saya telah membawanya tepat ke ambang pintu kita." Hong Yu memegang erat talisman kuning di tangannya, pandangannya terkunci pada hutan, penuh dengan tekad. Biksu laki-laki dan wanita berpakaian hijau berdiri di sana, terpana, saat suara pedang yang mendekat semakin keras. Sebuah sosok perlahan muncul dari dalam hutan, mengayunkan pedang panjang, bergerak dengan cara yang aneh dan memikat. "Swos! Swos! Swos!" Setiap kali melewati pohon besar, sosok itu membuat daun-daun bergetar dengan hebat. Di tengah suara pedang yang monoton dan dingin, ada rasa bahaya yang mendekat. Siapa yang mungkin menghancurkan 4 ahli kekuatan tingkat 7 yang berlatih Ki secara berurutan? Hong Yu gemetar sedikit saat melihat sosok yang mendekat, genggamannya pada talisman tidak stabil. "Om!" Di tengah suara pedang yang menusuk, sosok itu meluncur keluar dari hutan, pedangnya bersinar seperti nyala api merah, mengarah langsung pada sarjana berpakaian putih. Pada saat itu, semua orang akhirnya melihat sosok dengan baik. "Benar, dia!" Wanita berbaju kuning itu berseru, kejutan terlihat jelas saat dia mengenali ekspresi dingin Chen Fan. Biksu laki-laki dan wanita berpakaian hijau membelalakan mata mereka, pupil mereka menyusut secara drastis. Mereka berbisik dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? "Cua!" Sarjana berpakaian putih melambai tangan kanannya, membuka kipas yang mengeluarkan cahaya biru samar. Sosok kerangka terbentuk di udara, mengayunkan pisau tulang dan diselimuti oleh api biru. Dengan jeritan tajam, ia meluncur menuju Chen Fan. "Ini!" Kipas tulang hantu, wanita berbaju kuning mengenali kipas itu, suaranya gemetar. Itu adalah senjata spiritual, terbuat dari tulang-tulang biksu, dengan permukaan yang terbuat dari kulit manusia. Itu adalah artefak yang sangat jahat dan kuat. Mata Chen Fan tetap terkunci saat pedangnya berhenti di depannya. Dengan gerakan cepat, dia mengiris tengkorak api biru, menyebabkannya meledak menjadi bola kembang api biru samar yang menyerangnya. Pedang Ki Surgawi membakar. Dantian Chen Fan penuh dengan energi sejati, berkonsentrasi pada mata pedangnya, menciptakan cahaya pedang yang berkilauan yang menghalangi kembang api biru yang mendekat. Pertempuran antara kedua kekuatan itu sangat intens, dan sebagian besar kembang api biru menguap saat bersentuhan dengan energi pedang yang membara milik Chen Fan. Ki tingkat ke-6. Sarjana berpakaian putih berdiri diam, keningnya berkerut keras. Bab 34, kamu terlalu lemah. Suara itu, meskipun tidak terlalu keras, bergema melalui udara, dampaknya dirasakan oleh semua yang hadir, terutama oleh wanita berbaju kuning dan teman-temannya. Perasaan kebingungan tiba-tiba merajai hati mereka saat mata mereka sekali lagi tertuju pada Chen Fan, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Latihan Ki 6 lapis? Bagaimana mungkin ini terjadi? Keheranan mereka sangat terasa, karena dalam waktu 1 hari saja, Chen Fan telah naik 2 level. Dia pasti telah menyembunyikan kekuatan sejatinya, menyembunyikannya ketika pertama kali datang, bisik biarawan laki-laki dengan mata yang melebar. Ekspresinya berubah dari kejutan menjadi candaan pahit. "Aku sudah bilang, tidak mungkin memiliki 500 Ki abadi pada level keempat latihan Ki." Wanita berbaju kuning mengepalkan bibirnya, pandangannya terpaku pada wajah dingin dan tekad Chen Fan. Dia teringat inti iblis yang telah diekstraksi olehnya dari serigala berambut putih. Dalam 1 hari saja, apakah dia benar-benar mengolah inti iblis itu? Matanya mengkhianati keheranannya, karena jika ini benar, itu adalah prestasi yang luar biasa.
Sarjana berpakaian putih menggoyangkan kipas tulang hantu di tangannya, melepaskan nyala biru samar yang memancarkan dingin yang misterius. Api dunia bawah? Sebuah jalan kegelapan, Chen Fan berkomentar setelah menghilangkan api biru dari tengkorak. Level ke-6 latihan Ki menarik, kata sarjana berpakaian putih dengan alis yang terangkat. Apa jenis skema yang kamu gunakan untuk membunuh 4 junior saya yang berada di level ke-7 latihan Ki? Chen Fan menjawab dengan dingin, dengan satu pukulan. Dengan pedang yang merana itu, kata sarjana itu dengan nada mengolok-olok. Kamu meremehkanku, bisik Chen Fan, menggelengkan kepalanya. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengeluarkan deru menghina. Dalam sekejap, sosoknya kabur menjadi garis hitam, menggambar aura pedang kuning panjang dari pedangnya. Dengan kecepatan petir, garis hitam dan kuning jatuh di depan sarjana berpakaian putih, membawa teriakan pedang yang tajam dan energi pedang yang menyala-nyala ke langit. Kepedulian sesuai dengan level ke-6 latihan Ki. Biarkan aku mengajarmu bahwa cahaya sebesar butir beras tidak pernah bisa bersaing dengan kecerahan bulan purnama, kata sarjana itu, pandangannya tetap mantap. Tak terlihat oleh mata, sarjana itu melambai dengan kipas tulang hantu 2 kali, memunculkan nyala biru es yang cepat melingkar di sekitar pedang Chen Fan seperti ular. Api dingin dengan cepat membekukan energi pedang yang menyala. Hati-hati! Wanita berbaju kuning berseru, sadar akan kekuatan api hantu yang dapat membakar jiwa. Bahkan sentuhan sedikit pun bisa membuktikan fatal. Biarawan laki-laki juga pucat, menyadari bahwa, meskipun Chen Fan mungkin lemah, dia merupakan satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Wanita berbaju hijau menatap Chen Fan dengan mata berbisa dan menggerutu, betapa bodohnya. Jika kita hanya menyembunyikan 2000 energi abadi sampai besok, kita akan menang. Tapi siapa dia sekarang? Dia berjalan menuju kehancurannya sendiri, menghancurkan sepenuhnya peluang kemenangan kita. Peluang kemenangan kita. Dia yang memberikan peluang itu. Siapa kamu untuk mengeluh dan mengeluarkan sindiran? Wanita berbaju kuning mendesis dan kembali fokus pada medan perang. Pergetaran pergelangan tangan Chen Fan sedikit, dan dengan suara gemuruh, energi pedang yang membeku dan nyala yang tersebar jatuh ke tanah. Namun, nyala biru kembali menyala, melilit di sekitar anggota tubuhnya dan pedangnya, menggigit pergelangan tangannya sekali lagi. Jadi, ini tidak semudah memecahkannya dengan satu pedang. Aku akan membuat pedangmu menjadi tidak berguna, kata sarjana berpakaian putih dengan cemberut. Chen Fan tidak punya pilihan selain meninggalkan pedangnya agar tidak dikonsumsi oleh api yang tak kenal lelah itu. Mata Chen Fan menyempit, dan ki pedang surga yang terbakar kembali mengalir dari tubuhnya, mengalir dari gagang ke mata pedang. Dengan suara gemuruh, ia menghadang api gelap, sebuah bukti akan tekad dan ketahanannya. Dalam konfrontasi yang tegang dan mendebarkan, sarjana berpakaian putih itu tersenyum dingin sambil mengayunkan kipas lipatnya dengan santai. Matanya terkunci pada Chen Fan dengan tekad yang menggigit. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan kipasnya, melepaskan 2 ular api biru yang langsung meluncur ke arah Chen Fan. Chen Fan, dengan mata gelapnya yang penuh tekad, segera mengenali serangan itu. Bayangan pedang cahaya sisa, gumamnya di bawah napas. Dengan cepat menggerakkan jarinya, sebilah pedang murni muncul di sebelah pedangnya yang terlumuri api gelap. Dalam satu gerakan mulus, ia melepaskan pedang awalnya, meraih yang baru, dan semuanya terjadi dalam sekejap mata. Pedang yang terlumuri api gelap itu menghilang dengan misterius. Sementara sarjana berpakaian putih itu sejenak terkejut, Chen Fan melepaskan gelombang energi pedang, menggunakan teknik Wuxiang Bunya untuk bergerak dengan cepat. Ujung pedangnya diarahkan tepat ke tenggorokan sarjana berpakaian putih itu. Seorang biarawan pria yang menyaksikan pertarungan itu tak bisa menahan kekagumannya. Apakah kalian melihat itu? 2 pedang muncul dalam sekejap. Wang, wanita yang mengenakan kemeja, menjelaskan, itu teknik cahaya sisa dan bayangan pedang. Pedang Chen Fan bergerak lebih cepat dari mata telanjang bisa mengikuti. Bayangan pedang tajamnya menipu mata kita dan api hantu. Sejumput kepanikan melintas di mata sarjana berpakaian putih itu. Terlepas seberapa kuat energi sejati yang dimilikinya, menggunakan kipas tulang Ming 3 kali berturut-turut telah mengurasnya. Dia mengira bahwa 3 gerakan akan memaksa Chen Fan menyerahkan pedangnya, menjadikannya tak berdaya. Namun, dia tidak mengharapkan Chen Fan akan mengayunkan pedangnya dengan keterampilan yang begitu luar biasa.
Tiba-tiba, sarjana berpakaian putih itu teringat kata-kata Chen Fan, hancurkan dengan satu pedang. Wajahnya memerah karena tekad menguasainya. Dia dengan keras menggebrak kipas tulang hantu, mengalirkan semua energi tersisa ke dalamnya. Tirai api hantu muncul di depannya. Ujung pedang Chen Fan bertemu dengan tirai api gelap itu dengan kepala tegak, menciptakan riak-riak dan mengirim debu dan daun ke udara. Ledakan berdentum bergema di area itu. Tirai api gelap itu gemetar hebat, tetapi ujung pedang Chen Fan, diperkuat oleh energi sejatinya, mencegahnya untuk menyerbu lebih jauh. Melihat kakak seniornya berjuang untuk pertama kalinya, Hong Yu menjadi gelisah. Lawannya hanya seorang praktisi Qi tingkat ke-6, seorang pedang. Sarjana berpakaian putih itu memiliki pandangan tekad di wajahnya saat ia menggigit jari dan mengetuk kipas tulang hantu. Darahnya mengalir, dan kipas itu menyerapnya dengan rakus. Kulit yang mirip manusia tumbuh di tulang-tulang kipas itu dengan cepat. Mata tengkorak yang kosong tampak tanpa kehidupan, tetapi tirai api gelap itu mundur dengan cepat, menuju kerangka tulang dan masuk ke dalam soket kosongnya. Chen Fan mengernyitkan keningnya, mendorong Qi-nya ke puncaknya. Bilah pedangnya bergetar dengan cepat, menghasilkan suara yang tajam menusuk telinga. Ia menyerbu ke arah kerangka tulang itu, dan api dunia bawah melekat pada pedang tajamnya, menjadikan kerangka tulang itu tak berdaya dan tanpa kekuatan. Tidak, teriak sarjana berpakaian putih itu dalam keputusasaan, berusaha untuk campur tangan, tetapi ia menemukan energi sejatinya yang habis sama sekali, membuatnya tak berdaya untuk bertindak. Intuisi Hong Yu mengirimkan rasa gemetar di sepanjang punggungnya, memperingatkannya akan bahaya yang mengintai. Dengan cepat, ia melepaskan talisman yang dipegangnya erat-erat dalam tangannya, mengirimkannya meluncur menuju Chen Fan. Dengan deru yang bergema, talisman tersebut berubah menjadi beberapa pedang terbang, masing-masing mengarah dengan tepat ke punggung Chen Fan. Suara peringatan terlontar dari bibir seorang wanita berbaju kuning. Mata Chen Fan mengungkapkan keputusan dingin saat ia menggunakan energi dalamnya untuk melindungi dirinya dari api gelap yang mendekat. Ia berputar, meraih gagang pedang, dan dengan lompatan kuat, ia melayangkan pedangnya ke arah Hong Yu. Saat pedang membelah udara, sebagian api hantu yang menempel pada bilahnya terpecah, memadamkan pedang-pedang terbang itu. Api dingin terus mengejar tanpa henti, mendekati kalung giok merah yang dikenakan oleh Hong Yu. Ekspresi Hong Yu berubah dengan alarm saat ia dengan cepat mengambil seorang biksu pria yang terbaring di tanah. Ia menempatkannya di depannya sebagai perisai hidup. Sebelum biksu pria itu bisa bereaksi, api gelap melahapnya, menyebabkannya berteriak kesakitan. Ia meronta dan menggaruk tubuhnya, seolah-olah disiksa melebihi batas daya tahan. Teriakan mengerikan itu membuat bulu kuduk Hong Yu berdiri saat ia menyadari bahwa jika beberapa saat sebelumnya dia terkena api gelap yang sama, dia juga akan menderita siksaan yang sama. Chen Fan mengayunkan pedang yang berapi, bergerak mengelilingi tengkorak dan maju ke arah seorang sarjana berpakaian putih. Sialan! Sarjana itu mengutuk dengan keras saat melihat Chen Fan berhasil menetralkan api alam baka dengan pedangnya. Tengkorak yang tidur tidak menunjukkan tanda-tanda bangkit. Akhirnya, tersadar pada sarjana bahwa pemulia Qi tingkat ke-6 di hadapannya adalah lawan yang tangguh. Dalam keadaan lelah dan tanpa daya, sarjana tidak memiliki cara untuk mempertahankan dirinya dari pedang api gelap yang mendekat. Aku meremehkanmu, kalau tidak begitu, aku tidak akan memberimu kesempatan ini, sarjana itu meludahi, matanya penuh dengan frustrasi. Aku terlalu memperhitungkanmu, kamu terlalu lemah, Chen Fan menyahut dingin. Dengan gerakan cepat pedangnya, ia menggores luka di tenggorokan sarjana itu, menyebabkan api gelap dengan cepat menghabiskannya. Ah! Teriakan sarjana berpakaian putih itu mengisi udara saat ia meronta dalam penderitaan sebelum akhirnya ditelan api. Di saat-saat terakhirnya, ia bersumpah, suatu hari nanti, aku, Wang Ning, akan memotongmu menjadi potongan-potongan. Sebelum ia sempat menyelesaikan ancamannya, sarjana itu larut menjadi cahaya putih dan menghilang ke dalam api alam baka. Nyawanya padam. Chen Fan tidak menyia-nyiakan waktu, dengan satu gerakan pedangnya, ia mengiris tengkorak dengan satu pukulan pedang. Tengkorak itu runtuh menjadi tumpukan tulang, akhirnya hancur menjadi kipas tulang yang rusak. Meskipun Hong Yu menyadari bahwa dia tidak sebanding dengan Chen Fan,
pikiran tentang kakak senior Wang Ning, yang secara diam-diam telah berjanji cintanya padanya, bertemu dengan nasib seperti itu di tangan Chen Fan, membangkitkan kejengkelan dalam dirinya. Pandangan meremehkan melintas di matanya saat ia mencemooh Chen Fan, ini hanya kemenangan kecil di sini. Di dunia kultivasi abadi, kakak senior saya pasti telah menghancurkanmu. Dia mengambil sebatang lempengan giok dari pinggannya. Tahu bahwa 500 unit energi abadi kini sudah berada di luar jangkauannya. Dengan melemparkan dengan jijik, ia melemparkan lempeng giok itu ke kaki Chen Fan. Namun, sebelum Hong Yu bisa menyelesaikan pikirannya, suara "suis" tiba-tiba merobek udara. Sebuah kilau pedang menembak seperti meteor, berkedip di depan wajahnya dengan kecepatan yang membutakan.